Walaupun wahyu sering dikaitkan dengan binatang yang melambangkan kuasa akhir zaman, mesej nubuatan di dalamnya sebenarnya adalah lebih luas. Ia membahas isu besar seperti dosa, penderitaan, penghakiman, konflik antara baik dan jahat, serta keadilan dan penganiayaan. Mazmur yang darinya wahyu mengambil banyak perlambangan dalam kandungannya juga menyentuh isu-isu secara mendalam, merangkumi pelbagai emosi manusia dan persoalan tentang kejahatan serta campur tangan Tuhan. Jawaban sering dijumpai dalam tempat suci dan kedudukan Tuhan, yaitu bait suci sebagai pencipta. Ini relevan dengan cabaran rohani yang kita hadapi hari ini. Oleh itu, Mazmur penting untuk dipahami bagi mendapat pencerahan dalam zaman yang penuh kekeliruan sekarang ini. Halo, selamat kita bertemu kembali di channel Wahyu Pengharapan melalui segmen ringkasan pelajaran Alkitab, dan melalui video kali ini saya akan mengungsikan ringkasan bagi pelajaran yang ke-9. Sambungan bagi pelajaran minggu lalu dengan topik di dalam Mazmur bagian yang kedua. Jadi saudara, pastikan Anda menonton dari mula hingga ke ujung video ini untuk mendapat ringkasan maklumat bagi pelajaran yang kita kaji pada minggu ini. Tanpa berlengah lagi, mari kita dahului dengan membaca ayat hafalan yang dipetik dari Mazmur 67 ayat 3 dan 4. Katanya, biar umat memuji-Mu, ya Tuhan, biar semua umat memuji-Mu, biar bangsa-bangsa bersukacita dan menyanyi kegirangan, karena Engkau akan menghakimi manusia dengan adil dan memerintah bangsa-bangsa di bumi. Selah. Saudara, ayat ini mengajak semua bangsa untuk memuji Tuhan karena keadilan dan pemerintahannya yang benar. Walaupun kitab Wahyu berbicara mengenai kuasa kejahatan, kuasa jahat pada akhir zaman, namun nubuatan juga membincangkan penderitaan, penghakiman, dan juga persoalan tentang keadilan. Mazmur pula mencerminkan emosi manusia serta perjuangan umat Tuhan melawan kejahatan. Ia mengarahkan kita kepada tempat suci, bait suci, dan mengingatkan kita tentang Tuhan sebagai pencipta kita. Isu-isu ini masih relevan, menjadikan Mazmur sumber penting untuk kita memahami kebenaran rohani dan harapan menjelang akhir zaman. Untuk itu kita mulai dengan topik bagi Ahad, yaitu bantuan hadir pada masa kesusahan. Mazmur 46 ayat 1, Allah pelindung dan pemberi kekuatan kepada kita, sentiasa sedia menolong pada waktu kesusahan. Saudara, Mazmur 46 mengalunkan nada harapan di tengah kekacauan dunia, menyeru jiwa yang gelisah agar diam dan mengenal Tuhan sebagai tempat perlindungan yang teguh dan Raja yang berkuasa selama-lamanya. Di balik gambaran dunia yang bergoncang akibat pemberontakan manusia, terpancar janji Tuhan akan pemulihan yang agung nanti. Dunia yang fana ini akan lenyap, namun masa depan yang mulia telah disediakan oleh Tuhan bagi umatnya. Dalam salib Kristus, melalui salib Kristus terletak pengharapan sejati, cahaya yang tidak akan padam. Meskipun badai zaman ini kian hebat, kita diundang untuk tetap setia bersandar pada janjinya dan percaya bahwa kasih-Nya dan kuasa-Nya akan mengatasi segala-galanya. Seterusnya, pada hari Isnin kita mengkaji satu topik yang sangat menarik, harapan di tengah kekacauan. Kita baca lagi dari Mazmur 46 ayat 6 berkata, bangsa-bangsa mengganas, kerajaan-kerajaan bergoncang, Allah berfirman lalu bumi pun lebur. Mazmur 46 juga menyampaikan kemah nubuatan agung bahwa kedatangan Kristus kelak bukan sekadar bayangan simbolik, tapi satu peristiwa yang akan menggoncangkan bumi, meruntuhkan segala kerajaan manusia yang selama ini membawa derita di dunia ini. Seperti digambarkan dalam penglihatan Daniel dan seruan Yeremia, kerajaan dunia timbul dari lautan kekacauan
namun semuanya akan lenyap, memberi ruang bagi langit dan bumi yang baru seperti mana yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Di tengah huru-hara yang mendahului hari penghakiman itu nanti, umat Tuhan dipanggil untuk tidak gemetar, tidak takut, karena kewarganegaraan mereka terletak dalam kerajaan ilahi yang tidak tergoncang. Saudara, taktahnya tetap teguh dan kasihnya menjanjikan kemenangan abadi bagi yang setia. Kita teruskan lagi satu topik yang menarik yang kita kaji pada hari Selasa, di bawah kakinya. Sekali lagi dari Mazmur kita petik, Mazmur 47 ayat 3 katanya, dia akan menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita dan kaum-kaum ke bawah kaki kita. Mazmur 47 menyingkapkan janji mulia tentang tempat kita dalam kerajaan Kristus yang kekal. Dahulu bumi ini diserahkan kepada Lucifer dan dalam kitab Ayub Syaitan mengaku memilikinya. Namun Kristus akan menuntut kembali miliknya. Di akhir zaman dua peristiwa besar terjadi. Pengangkatan umat yang setia, yaitu disebut dalam 1 Tesalonika pasal 4, dan kemudian Kristus berdiri di Bukit Zaitun, Zakaria pasal 14, menandakan kedaulatannya yang penuh ke atas bumi ini. Ellen White menggambarkan Yerusalem baru turun dalam kemuliaan disambut oleh Raja dan umatnya. Inilah pengharapan kita bahwa kehidupan ini tidak berakhir dalam kematian, tetapi menuju kemenangan kekal bersama Kristus di kota suci. Seterusnya, topik kita pada hari Rabu ialah air anggur dan darah. Dari Mazmur 75 ayat 8 kita baca, karena di tangan Tuhan ada cawan dan air anggurnya merah, sudah cukup dibancuh, lalu dia menuangkannya. Sesungguhnya semua orang zalim di bumi akan meneguknya sampai habis setiap titik. Saudara, Mazmur 75 ini berupa satu nyanyian yang mengangkat tirai tentang penghakiman ilahi yang adil, mengingatkan bahwa Tuhan akan membalas penyalahgunaan kuasa yang merosakkan dunia. Ia mungkin dinyanyikan semasa keajaiban pemusnahan tentara Sanherib yang membayangkan pada pemusnahan akhir yang disebutkan di dalam Wahyu pasal 20. Dunia kini dikuasai manusia yang hidup demi diri, menolak makna moral yang mutlak. Dalam zaman penuh kekecauan ini, di mana kebenaran digantikan oleh kekeliruan dan nilai runtuh, umat Tuhan dipanggil untuk tetap berharap. Saudara, hanya Kristus melalui penghakiman dan penciptaan semula yang akan membetulkan segala-galanya, memulihkan bumi yang rusak ini. Kita teruskan dengan topik yang terakhir, yaitu topik yang kita kaji pada hari Kamis, supaya keselamatan kita diketahui. Dari Mazmur 67 ayat 2 kita baca, supaya jalanmu diketahui di bumi ini, penyelamatanmu diisytiharkan kepada semua bangsa-bangsa. Mazmur 67 membuka kisah dengan doa agar cahaya wajah Tuhan menyinari umatnya, bukan sekadar untuk berkat pribadi, tetapi agar jalannya dikenali di seluruh bumi. Ini adalah gemah daripada rancangan Tuhan sejak dahulu, bahwa umat pilihannya menjadi terang kepada bangsa-bangsa, menyatakan kasihnya, menyatakan keselamatannya kepada dunia. Namun sejarah menyatakan kegagalan berulang kali untuk memantulkan terang itu. Kini dalam panggilan Wahyu 14, gereja akhir zaman tidak boleh berdiam diri di Gunung Sion. Ia mesti terbang melintasi bumi, memanggil dunia menuju kepada Tuhan. Maka kita ditanya, adakah kita akan menyimpan kebenaran ini untuk diri sendiri atau berfungsi cahayanya kepada semua di seluruh dunia? Saudara, dari pena inspirasi kita baca ringkasannya, kita masih hidup di tengah-tengah kekacauan dunia. Namun tidak lama lagi Yesus akan datang membawa kelegaan dan kedamaian. Dengan iman kita diajak memandang kepada akhirat yang diberkati karena Kristus yang telah mati membuka pintu surga bagi semua yang percaya. Segala penderitaan hidup akan terasa kecil di hadapan kemenangan di dalam Dia. Saudara, sebagai kesimpulan, berikut adalah 3 poin utama dari semua yang saya telah kongsikan bersama pada kesempatan ini.
Pertama, Mazmur menggambarkan peristiwa akhir zaman hingga penubuhan kerajaan Tuhan. Mazmur menyatakan dengan jelas peristiwa-peristiwa dari masa kesusahan besar hingga penamatan dosa selepas milenium, termasuk perlindungan Tuhan terhadap umatnya, kebinasaan dunia, dan juga kedatangan kerajaan Tuhan secara muktamad. Kedua, Tuhan adil dan berdaulat di tengah-tengah kekacauan dunia. Dalam kekacauan politik dan alam, Tuhan tetap menjadi tempat perlindungan, pengadil yang adil, dan raja yang memerintah segala bangsa. Orang fasik akan dihukum, sementara orang benar ditinggikan oleh Tuhan. Ketiga, misi umat Tuhan, yaitu memantulkan kemuliaan Tuhan kepada dunia. Keselamatan yang kita terima harus diisytiharkan kepada semua bangsa. Kehadiran dan cahaya Tuhan dalam hidup kita adalah untuk membawa orang lain kepada pengenalan akan Tuhan dan penyembahan sejati. Sekian ringkasan pelajaran Alkitab untuk kajian minggu ini. Semoga Anda telah mendapati maklumat yang dikongsikan melalui video ini sangat berinformatif dan membantu. Pastikan Anda bantu channel ini dengan tekan like dan share video ini, serta subscribe pada channel ini dan tekan lonceng notification agar Anda tidak terlepas menonton video yang akan dimuatkan nanti. Dan jika Anda ada pertanyaan atau pandangan yang ingin dikongsikan, sila luangkan masa untuk meninggalkan komen di bagian komen di bawah ini atau hantar ke nomor yang tertera. Terima kasih karena menonton dan jumpa lagi di video yang akan datang, dan jangan lupa klik video yang sedang dicadangkan sekarang ini di sini. Tuhan memberkati.